Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Larangan-larangan yang disampaikan di dalam syariat Islam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang kitabul adab, kitab adab. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizah, nomor 31, babun nahyi, bab larangan an sabri, dari menahan al-bahaim, binatang-binatang. Dari sisi bahasa, kata-kata bahaim itu sebenarnya artinya adalah binatang yang kakinya 4. Tapi hukumnya ini tidak khusus yang kakinya 4. Binatang berapapun kakinya tidak boleh untuk ditahan. Nah, yang dimaksud ditahan bagaimana? Kita lihat hadisnya dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Ini cucunya Anas bin Malik. Dia mengatakan, saya masuk ma'a, bersama jadi kakekku yaitu Anas bin Malik. Masuk ke daerah rumahnya Al-Hakam bin Ayyub. Faida, ternyata qaumun, ada suatu kaum, qad nasabu, mereka sudah menancapkan dajajatan, seekor ayam, yarmunaha, yang mereka memanai ayam tadi. Faqala Anas, maka berkata Anas, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusbara, bahwasanya ditahan al-bahaim, binatang-binatang. Nah, di sini ayam kan kakinya berapa? 2 ya. Tapi dimasukkan juga dalam bahaim karena hukumnya ini sebenarnya tidak khusus untuk yang kakinya 4. Maka yang dimaksud sabr itu adalah habs, menahan untuk dipanai. Fahuwa haram, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena 2 sebab. Sebab yang pertama, li'annahu ta'dzib, karena dia itu menyiksa binatang. Jadi ayam hidup dipanai kan menyiksa, Pak. Kalau ayam mati, nah itu masih mending. Sebab yang kedua adalah li'annahu tabdzirun, karena itu adalah tabdzir, menyia-nyiakan harta. Ayam kalau disembelih boleh dimakan, tapi kalau ayam mati tidak boleh dimakan. Nah, berarti haramnya dari sebab 2 sisi tadi. Maka larangan di sini larangannya haram, bukan makruh. Terus kebiasaannya zaman dulu itu seperti itu dilakukan untuk judi, Pak. Jadi seseorang membeli 1 ayam harga 50.000 misalnya, kemudian mengundang orang-orang yang memanah. Maka kalau anak panahnya tepat pada ayam tadi, maka anak panahnya menjadi milik mereka. Tapi kalau tidak tepat pada ayam, maka anak panahnya menjadi pemilik ayam tadi. Sehingga dia keluarkan 50.000 1 ayam, bisa mendapatkan misalnya 50 anak panah. Nah, harganya lebih mahal ya. Maka seperti ini kalau memang disertai dengan judi, berarti sebab keharamannya ada 3 tadi: tabdzir, menyiksa, dan juga judi. Berikutnya 32. Babu bayani, bab penjelasan makana, apa yang ada, minan nahyi, dari larangan, an akli, dari memakan, luhumil adhahi, daging-daging kurban Idul Adha, ba'da 3, setelah 3 hari, fi awalil Islam, dulu di awal Islam. Wa bayani, dan penjelasan naskhihi, dihapusnya hal tersebut, jadi larangannya sudah enggak berlaku. Wa ibahatihi, dan diperbolehkannya menyimpan tersebut, ila mata sya'a, sampai kapanpun yang dia sukai. Jadi pernah di masa awal-awal Islam, korban Idul Adha maksimal menjaga 3 hari, menyimpan 3 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nah, tanggal 13 kalau masih ada sisa daging enggak boleh. Hadisnya adalah an Abi Ubaidin rahimahullah qala, syahidtu, saya telah menyaksikan al-Ida, salat Id,
ma'a Ali bin Abi Thalib, bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fabada'a, maka dia memulai bisalah dengan salat Id qabla al-khutbah, sebelum khutbahnya. Dan ini menunjukkan bahwa khutbah Id itu tidak wajib untuk didengarkan. Karena konsepnya gini, Pak. Kalau khutbah dilakukan sebelum sholat, maka wajib didengarkan, seperti sholat Jumat. Tapi kalau khutbahnya setelah sholat, maka tidak wajib untuk didengarkan. Kita mau pergi langsung, nggak ada masalah. Waqala, dan dia mengatakan, inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana, telah melarang kami, an nakula, untuk memakan, min luhumi, dari daging-daging, nusukina, sembelihan kami, ba'da thalathin, setelah 3 hari. Tapi ini sudah mansukh. Makanya babnya mengatakan penjelasan bahwasanya itu sudah mansukh. Tapi memang di sini saya cuma menampilkan satu hadis, karena syarat saya untuk buku ini satu bab satu hadis ya. Sehingga untuk penjelasan yang lebih lengkapnya itu kita tampilkan saja hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Nah, sekarang saya tampilkan hadis yang menunjukkan bahwa hadis ini sudah mansukh. Kata kuncinya adalah ad-daffah. Ad-daffah itu adalah orang-orang yang datang dari desa untuk datang ke kota Madinah untuk cari daging. Ad-daffah. Tidak ada dalam Jami' Shaghir. Baiklah, saya cari dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waddakhiru," dan simpanlah. Nah, ini dia. Inna, sesungguhnya kami, kunna nahainakum, kami dulu melarang kalian, an luhumiha, dari daging kurban, antaquluha fawqa thalathin, dimakan lebih dari 3, likai tasa'akum, supaya daging kurban itu meluas, mencukupi semuanya, karena banyak yang miskin, waktu itu banyak yang lapar. Faqad ja'a Allah bisa'ah, sekarang Allah sudah bawa kelonggaran, jadi masing-masing sudah bisa kurban. Maka silakan makan dan simpanlah dan carilah pahala. Nah, kata-kata simpanlah ini menunjukkan bahwasanya tidak lagi dibatasi sampai 3 hari. Nah, sehingga bayan naskhih, bahwasanya itu sudah dihapus, itu hadisnya hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Nubaisyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab ini memang hanya ringkasan, kita tampilkan satu dalil saja. Terus yang perlu kita ketahui bahwa di sana ada kaidah, Pak. Kaidahnya mengatakan al-hukmu, hukum itu, yaduru, akan berputar, ma'a illatihi, bersama sebabnya. Artinya kalau sebabnya muncul, hukumnya muncul. Jadi seandainya kelaparan ini terjadi lagi, maka hukum menyimpan hanya boleh 3 hari ini juga terjadi lagi. Sekarang kan ada isu-isu, Pak, ya, katanya mau ada keributan lagi, bakar-bakaran misalnya, sehingga mal-mal yang besar sudah dipagari. Nah, seandainya terjadi keributan kemudian sampai ada kelaparan, mungkin keributan kan gara-gara itu kan, cari opo angel, cari makan susah, akhirnya mereka menjarah dan sebagainya. Nah, seandainya betul itu terjadi, yaitu banyak kelaparan, maka hendaklah kita menyimpan daging kurban maksimal 3 hari, jangan lebih, supaya banyak yang bisa makan daging sebagaimana kita bisa makan daging tersebut. Tapi mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah dari keributan-keributan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 33. Babun nahyi, bab larangan, anil intibah, dari merendam, yaitu merendam buah di dalam air. Fil muzaffat, pada wadah muzaffat, yaitu wadah yang dilapisi dengan tir. Wadubba, dan dubba, yaitu wadah dari labu. Wal hantam, dan hantam, yaitu dari tembikar. Wan nakir, dan nakir, yaitu dari pohon kurma yang dilubangi, ya, batang kurma yang dilubangi. Nah, larangan untuk merendam minuman pada 4 wadah ini, wabayani, penjelasan annahu mansukh, bahwa larangan itu sudah mansukh, sudah enggak berlaku. Wa annahu al-yauma, dan bahwasanya semua tadi hari ini halalun, sudah halal, malam yasir muskiron, selama tidak menjadi sesuatu yang memabukkan. Jadi 4 wadah ini pernah dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa 4 wadah ini dilarang? Karena kalau kita merendam minuman pada 4 wadah ini akan cepat untuk menjadi memabukkan, Pak.
Kenapa 4 wadah ini cepat menjadi memabukkan? Karena dia itu rapat sekali. Nah, saking rapatnya, kalau kita taruh peraman atau rendaman korma misalnya di situ, ditinggal 3 hari itu nanti sudah memabukkan. Orang-orang Arab mereka sukanya menggunakan siqaq. Kalau siqaq itu dari jildin, dari kulit. Nah, kalau wadahnya dari kulit ini aman. 3 hari insya Allah tidak mabuk. Kenapa? Karena kulit itu kan ada pori-porinya kan. Nah, ketika kita rendam minuman dalam wadah dari kulit tadi, ada sesuatu yang keluar ya, ada udara yang keluar atau ada yang masuk. Nah, karena ada pori-porinya itu sehingga tidak mudah untuk cepat menjadi memabukkan. Maka oleh Nabi 4 ini dilarang. Karena kadang-kadang orang menyimpan tidak sadar sudah 3 hari tiba-tiba diminum mabuk. Nah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dihapus oleh Nabi. Kenapa dihapus? Sebabnya apa dihapus? Karena ternyata para sahabat melapor ya. Li'annahum laisu kulluhum yajiduna as-siqa. Karena tidak semua sahabat punya wadah kulit. Mereka lapor, ya Rasulullah, kalau 4 ini dilarang, tidak semua kami punya wadah kulit. Ini menyusahkan ya. Maka Rasulullah kemudian putuskan hukum, ya sudah, kalau begitu silahkan pakai wadah apapun, termasuk 4 yang saya larang tadi, silahkan, gak ada masalah. Yang penting satu saja, yaitu jangan meminum yang muskir, yang memabukkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengabari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang anit tuba, dari labu, wal muzaffat, dan wadah yang dilapisi tir. Dilarang apa? Ayyum badafi, untuk diperam atau direndam padanya minuman. Nah, larangannya adalah li'annahu yusri'u fil iskar, karena wadah tersebut mudah sekali untuk membuat mabuk. Li'annaha yusri'u fiha al iskar, karena 4 wadah tadi karena rapatnya cepat untuk membuat minuman menjadi memabukkan, menjadi keras. Berikutnya babun nahyi, bab larangan an lubsi, dari memakai ar-rajuli, seorang laki-laki, ats-tsaubal mu'asfar, baju yang dicelup dengan usfur. Usfur itu adalah satu tumbuhan. Al-usfur itu adalah nabatun, satu tumbuhan, ahmar, warnanya merah, khos, yang khusus lin nisa, untuk para wanita. Jadi warna merah khas wanita, maka dilarang oleh Nabi untuk para laki-laki. Jadi babnya di sini bab apa? Bab laki-laki dilarang menyerupai perempuan. Warna apapun tidak harus merah, pokoknya khas perempuan nggak boleh untuk laki-laki. Dan ini hukum bisa berubah-ubah dari satu tempat ke tempat yang lain, Pak. Misalnya di Indonesia yang saya tahu yang pakai pink itu adalah apa? Perempuan. Sehingga laki-laki pakai pink gimana? Gak boleh. Antum pengen viral ya, peci pink, gamis pink, apa lagi? Nah, sarungnya pink, kemudian sepatunya pink, motornya dicat pink sisan, kan viral. Gak boleh, itu khas perempuan, malah dipakai laki-laki. Maka di sini larangannya bukan karena merahnya secara zat, tapi karena merah yang menyerupai perempuan, merah yang menyerupai perempuan. Itu pendapat yang pertama, Pak. Pendapat pertama ya, khas lin nisa, yang dia itu khusus untuk wanita. Pendapat yang kedua mengatakan atau khas bil kufar, itu adalah warna merah yang khusus untuk orang-orang kafir. Dua pendapat ini sama-sama ada dalilnya. Tapi sekali lagi buku ini hanya ringkasan, sehingga setiap bab cuma ada satu dalil. Nah, sekarang kita baca dalilnya. Dari Ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, ra'a, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, pada saya, thawbaini, dua baju maksudnya atas bawah ya, kayak orang ihram itu. Mu'asfaraini, yang diwarnai dengan usfur, warnanya merah tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, inna hadhihi, sesungguhnya baju usfur ini, min thiyabil kuffar, termasuk dari baju-baju khas orang-orang kafir. Fala talbasha, maka kamu jangan memakainya. Nah, di sini dalil untuk pendapat yang kedua, bahwasanya dilarangnya karena dia khas bagi orang-orang kafir.
Yang saya tahu yang khas bagi orang kafir itu adalah baju para biksu ya. Warnanya apa itu Pak? Oranye-oranye gitu ya. Nah yang khas biksu gitu tuh kita jangan pakai. Kita mau pakai gamis, nah, jangan dengan warna yang para biksu itu khas mereka. Jadi menyerupai orang kafir nggak boleh, laki-laki menyerupai perempuan juga tidak boleh. Nah sekarang saya tampilkan hadis yang melarang laki-laki menyerupai perempuan. Al-mukhannathina. Rasulullah bersabda, la'ana Allah melaknat al-mukhannathina minar rijal, laki-laki menyerupai perempuan, wal mutarajjilat minan nisa, wanita menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi perempuan-perempuan mbak-mbak pakai tril itu dosa besar Pak. Karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada kata-kata laknat itu berarti tanda dosa besar. Termasuk Agustusan kemudian bapak-bapak lomba bal-balan tapi pakai daster, nah itu dosa besar. Lucu-lucuan nggak bagi orang-orangnya, pengennya lucu-lucu, tapi Allah di atas sana murka sekali. Jadi kadang-kadang perkara kecil tapi bagi Allah sangat besar, dan perkara seperti itu banyak sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Surat An-Nur ayat 15. Kalian menyangka itu masalah sepele, padahal di hadapan Allah perkara gede. Jadi bapak-bapak pakai daster, bal-balan, guyung-guyung, ngakak-ngakak, itu bagi manusia kecil. Nah itu cuma guyonan saja, orang tenanan. Tapi bagi Allah masuk neraka itu. Jadi silahkan kalau mau masuk neraka ikut lomba dasteran, bal-balan, pasti masuk neraka itu. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya ibu-ibu juga ada yang gitu Pak. Ibu-ibu lomba apa gitu pakai sarungnya suaminya gitu. Nah, sehingga yang perempuan nyerupai laki-laki, yang laki-laki nyerupai perempuan. Mau pakai lomba yang bagus-bagus gitu. Jangan lomba yang jelek-jelek gitu. Kemudian berikutnya 35. Babun fin nahyi, tentang larangan anit takhattum, dari memakai cincin fil wusta, pada jari tengah. Jari tengah ini, wallati taliha, dan jari yang sampingnya, yaitu jari telunjuk. Jadi dua jari ini jangan dipakai, jari tengah sama jari telunjuk. Ini hukum lirrijal, khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan silahkan mau pakai yang mana terserah. Jadi perempuan 5 jarinya ini dipakai manapun bebas. Kalau laki-laki terbatas. Ada 2 yang nggak boleh. Nah, berarti yang tersisa aja 3. Kenapa kira-kira Pak? Perempuan kok bebas memakai cincin, bebas tanpa ada aturan? Kenapa? Karena memang perempuan itu tempatnya perhiasan, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 18. Perempuan adalah awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil fisami ghairu mubin. Apakah perempuan yang ditumbuhkan di dalam perhiasan, sementara dia itu di dalam berdebat tidak pernah bisa menang atau tidak bisa menjelaskan hujahnya, apakah pantas wanita seperti itu dinisbatkan kepada Allah? Karena mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu putri-putrinya Allah. Nah, kurang ajar sekali kan? Sementara mereka itu merendahkan perempuan. Perempuan dianggap rendah tapi malah dinisbatkan kepada Allah. Nah, maka Allah jawab dengan ucapan ini. Apakah pantas wanita yang hidup di dalam perhiasan? Jadi perempuan itu tempatnya berhias, makanya semua jarinya bebas. Laki-laki nggak pantas berhias. Laki-laki itu bekerja, ya, berjihad dan sebagainya. Hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, nahani, telah melarang saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, an aj'ala, untuk saya letakkan khatami, cincin saya, fi hadhihi, pada ini maksudnya jari tengah, atau allati taliha, yang di sampingnya. Lam yadri Asim perawi hadis tidak tahu fi ayyi thintain, pada 2 jari yang mana, ya, jadi ragu-ragu apakah tengah atau sini, tapi intinya 2 ini. Wa nahani, dan beliau melarang saya an lubsi, dari memakai al-qassi. Apa itu qassi? Sutra buatan qas. Jadi harirun yusna'u, sutra yang dibuat
bil qas, pada qas. Ismu balad itu adalah nama satu kota. Jadi satu kota namanya Qas, dia terkenal produsen sutra. Tapi hukum ini tidak khusus untuk sutra Qas saja, tidak. Sutra apapun, buatan manapun sama saja, untuk laki-laki haram. Adapun disebutkan secara khusus Qasi karena yang viral waktu itu Qasi. Seperti kalau misalnya kita mengatakan batik Solo atau batik Pekalongan, yang terkenal memang itu, Pak. Tapi semua badai yang namanya badai, tidak harus Pekalongan, tidak harus Solo. Wa an julusin, dan dilarang dari duduk alal mayathir, di atas mayathir. Nah, mayathir itu adalah lemek untuk pelana. Lemek untuk apa? Pelana. Jadi orang naik kuda kan ditaruh pelana di atasnya, ya. Jadi mayufrasu, sesuatu yang dilemekkan, alas sarji, di atas pelana, itu namanya mayathir. Hukumnya apa? Hukumnya dua. Haramun, hukumnya haram, ingkana hariran, jika dia itu adalah sutra. Jadi zaman dulu banyak orang yang memasangkan lemeknya berupa sutra, supaya kalau duduk di atas pelananya tadi nyaman, ya. Maka diharamkan oleh Nabi, karena menduduki itu hukumnya sama dengan memakai. Yang kedua, makruh, ingkana, jika adalah syabihan bil ajam, menyerupai kebiasaannya orang-orang non-Arab. Nah, orang-orang non-Arab waktu itu kafir-kafir, ya. Sehingga mereka kalau menggunakan lemek, biasanya waktu itu adalah mereka pakai lemek merah, ya. Nah, maka lemek merah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena supaya tidak menyerupai orang-orang kafir. Jadi kalau sutra haram, tapi kalau tidak sampai sutra, hanya menyerupai orang kafir tapi bahan selain sutra, itu bisa makruh. Larangannya bisa dua. Qala, kemudian perawi menjelaskan, ya, fa ammal qassi, adapun qassi, sutra qas tadi, fa thiyabun, maka baju-baju mudalla'atun, yang mudalla'ah. Nah, mudalla'ah ini saya lupa terjemahnya, Pak. Lupa ingat, ya. Sebenarnya ingat tapi tidak begitu dahsyat ingatnya. Dari kata-kata dila' itu adalah dihias, ya. Mudalla'atun yaitu muzayyanatun, dihiasi. Yu'ta biha, yang didatangkan dengan baju tadi, min Misra, dari Mesir, wasyami, dan dari Syam. Fiha, di dalam baju tadi, shibhu kada, ada semisal ini, ya, semisal gambar tertentu. Nah, maka itulah yang dimaksud sebagai mudalla'ah tadi, ya, dihias-hiasi dengan gambar-gambar tertentu. Itulah yang disebut sutra qas. Tapi tadi, ya, sudah saya jelaskan bahwa ini hukumnya tidak hanya sutra qas, sutra apapun hukumnya sama, mau sutra qas, mau sutra solo, hukumnya haram bagi laki-laki. Wa ammal mayathir, adapun mayathir, fa syai'un, maka sesuatu, kanat, adalah, taj'aluhu, membuatnya, an-nisa'u, para wanita, li bu'ulatihinna, untuk suami-suami mereka, ala rahli, di atas pelana, kal qata'if, seperti lemek-lemek, al-urjuan. Nah, urjuan itu lemeknya orang-orang Ajam tadi, Pak. Jadi lemek merah milik orang Ajam disebut apa? Urjuan. Nah, maka dilarangnya kalau hanya dia itu merupakan merah mirip orang-orang kafir saja, maka itu hanyalah makruh, ya. Tapi kalau itu terbuat dari sutra, maka hukumnya sampai kepada tingkat haram. Di sini ada kata-kata rahlun, saya artikan tadi pelana. Apa hakikat kata-kata rahlun? Apa artinya? Mari kita lihat kamus. Dalam kamus, orang Arab itu memang bahasanya sangat komplit, sehingga pelana kuda dengan pelana unta itu dibedakan, Pak. Mari kita lihat perbedaannya, ya. Pada huruf ra ini, ya. Ar-rahlu, mana ar-rahlu? Nah, ini. Ar-rahlu itu adalah mayudau, sesuatu yang ditaruh, ala dhahril ba'ir, di atas punggung unta, lirrukubi, untuk ditunggangi, ya. Bahasa kita, ya, pelana tadi. Tapi kalau mau lebih lengkap, pelana unta. Jadi sama-sama pelana, ya. Kalau ditaruh di atas unta namanya rahlun. Kasarji lil faras. Adapun untuk kuda namanya berubah menjadi sarjun.
Sarjun pelana, rohlun pelana. Kenapa dibedakan? Ya memang letaknya beda. Satunya unta, satunya kuda. Itulah bahasa Arab, lengkap sekali. Coba bahasa Indonesia, semuanya sama. Pelana ya pelana. Mau kuda, mau unta, mau keledai sama. Mirip dengan ini, banyak sekali seperti ini Pak. Mirip dengan ini, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya kita menemukan kata-kata ungkut, artinya apa? Dompolan. Kita menemukan kata-kata idhun, itu artinya juga sama, dompolan. Ya, bedanya kalau ungkut ini adalah untuk inab, untuk anggur. Tapi idhun itu adalah untuk tamrun, kurma. Sama-sama buah kan? Tapi kalau buah kurma mendompol, nah itu namanya idhun. Buah anggur mendompol namanya ungkudun. Nah kalau dulu di pesantren itu guru kami nggak beda-bedakan, pokoknya ungkut dompol, dompolan, idhun dompolan. Jadi kita nggak tahu perbedaannya. Begitu kita buka-buka kamus, oh ternyata memang orang Arab membedakan. Dompolannya dari apa dulu? Dompolan kurma kita sebut ungkut, ya diketawain sama orang Arab. Itu bukan ungkut namanya, salah. Seperti kata-kata besar sama agung, itu maknanya mirip Pak, tapi ada tempatnya masing-masing. Perut saya agung, bisa nggak Pak? Nggak bisa ya, cocok nih. Ya, ada orang Arab belajar bahasa Indonesia belum sempurna, kemudian dia mengatakan perut saya agung, nah itu diketahui orang Indonesia. Sama juga kalau kita mengatakan ungkut, yang dimaksud adalah kurma, nah, diketahui sama orang-orang Arab ya. Nah, seperti ini perlu kita perhatikan ya. Termasuk rohlin tadi. Ini pelana apa ini? Pelana unta. Kalau pelana kuda, sarjun. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan untuk meringkas saya ulangi lagi dari awal. Pertama, tidak boleh menahan binatang untuk dipanah, ini haram. Yang kedua, larangan memakan daging kurban Idul Adha 3 hari, lebih dari 3 hari ini sudah mansuh. Yang ketiga adalah bahwa wadah-wadah yang dilarang untuk memerang ini sudah mansuh. Kemudian memakai baju muasfar ini haram karena menyerupai wanita atau menyerupai orang kafir. Kemudian memakai cincin pun dibatasi, tidak boleh untuk laki-laki, 2 yang tengah sama yang jari telunjuk. Ini aturan Islam, harus kita taati, tidak boleh kita melanggarnya kalau kita memang ingin termasuk hamba-hamba Allah yang takwa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.